Selamat siang, saya Jovan Christian dari 11 IP1. Saya akan membawakan monolog buatan saya sendiri yang berjudul Kehidupan. Di dalam kehidupan yang penuh dengan guncangan dan di dalam kehidupan yang penuh dengan cobaan, tidak semua orang yang memiliki kemampuan yang menunjang. Di dalam ruang hidup dan di dalam kehidupan kita semua, keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan hal yang sama. Terkadang semuanya hanya mimpi dan khayalan, tetapi juga bisa menjadi kisah nyata. Seorang yang hidup dalam kedamaian dan ketenangan, dan seorang yang hidup dalam masyarakat kecil dari berbagai generasi yang ada dan ke generasi yang sekarang. Orang lain bisa berkata dengan mudah tentang kita, tetapi kenyataannya tidak semudah yang kita lihat. Beberapa hal yang perlu dikoreksi dalam diri kita untuk menghadapi masalah yang akan datang, dan mengoreksi diri kita apakah lebih baik dari sebelumnya dan untuk menghadapi masalah yang akan datang nanti. Sesuatu yang kita alami tidak seperti yang kita lihat. Apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan, semua itu akan ada imbalan dan balasan, dan sesuai dengan rancangan Tuhan. Tidak semua yang ada di dalam dunia ini itu abadi. Apa yang ada pada diri kita, kekayaan, harta, kemampuan, akan hilang dalam sekejap dan hanya sementara. Dan mengapa kita semua tidak tahu apa yang ada dalam diri kita, kemampuan apa yang kita miliki untuk bisa lebih berguna untuk orang lain. Semua tergantung dari diri kita, dan kita harus damai sejahtera dalam kehidupan supaya bisa mensejahterakan orang lain. Banyak orang-orang yang terkena musibah di luar sana, dan banyak yang menderita di sana. Meskipun tidak semua orang yang bisa menikmati hidup dengan modern di zaman sekarang, dan masih banyak orang-orang yang tidak memiliki barang-barang atau kemampuan atau tempat tinggal yang layak pada zaman sekarang. Sesuatu yang kita tuai akan kita tabur suatu saat nanti. Keinginan dan kesenangan hanya sesaat. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu melihat dan menjaga dunia ini agar tetap kokoh dan tangguh dalam menghadapi cobaan-cobaan, dan tidak akan goyang meskipun dihantam badai. Keinginan untuk masuk surga selalu ada dalam benak kita. Akan tetapi, bagaimana cara kita untuk berharga dan menjadikan diri kita berguna untuk orang lain? Sesuatu yang aneh sempat membuat kita terharu dan hidup bahagia. Dunia yang kita injak, bumi yang kita pijak, harus bisa kita manfaatkan dengan bijak, dan dalam hidup harus melakukan sesuatu yang baik untuk orang banyak dan untuk masyarakat sekitar, dan menjadikan diri kita sebagai alat atau jembatan untuk orang-orang atau untuk diri kita, untuk hati-hati yang kecewa, hati-hati yang sedih, orang-orang yang dipenuhi dengan kegumulan, masalah, orang-orang yang susah hati, susah pikiran, orang-orang yang tidak pernah merasakan apa yang kita rasakan saat ini, harus bisa kita manfaatkan dan kita jadikan sebagai alat untuk menjadi ujian buat kita semua dalam menghadapi orang-orang, menghadapi masalah-masalah yang tidak pernah kita jumpai sebelumnya. Dan di saat yang tidak memungkinkan sekarang untuk bekerja, kita semua kecewa dan mudah putus asa. Keadaan yang susah, tetapi di balik itu Tuhan pasti punya rencana supaya bisa berguna untuk orang banyak.